Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga kita dan Anda semua gitu ya diberikan kesehatan dan semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita. Baik, kembali lagi bersama saya Anissa di video pembelajaran mengenai basis data. Baik, kita akan melanjutkan materi kita ya setelah kita mempelajari mengenai bahasa basis data di pekan sebelumnya, yaitu yang kita bahas kemarin baru DDL ya, Data Definition Language, bagaimana mendefinisikan suatu data, di mana salah satu perintah yang kita gunakan di DDL ini adalah salah satunya adalah create ya, yang kedua ada alter table, yang ketiga adalah drop ya, seperti yang sudah kita pelajari di pekan kemarin. Nah, hari ini kita akan mencoba mempraktekkan ya perintah-perintah yang sudah kita buat di pekan sebelumnya ya, seperti perintah create table gitu ya. Bagaimana cara meng-create-nya dengan menggunakan software MySQL Front ya. Ini saya sudah install softwarenya gitu ya. Yang ini MySQL Front, mungkin Anda nantinya bisa cari ya, di download ya di Google, kita cari MySQL Front, nanti silakan Anda install MySQL Front-nya. Nah, kemudian sebelum Anda lanjut ya, atau sebelum Anda menjalankan MySQL Front-nya, terlebih dahulu Anda silakan menginstal SAMPP-nya juga nih ya. Silakan Anda install SAMPP-nya ya. Cari di Google gitu ya. Nanti silakan Anda install software SAMPP-nya ya. Sebelum kita menjalankan MySQL Front, kita coba jalankan dulu SAMPP-nya ya. Oke. Kemudian setelah itu kita jalankan, baru kita klik open ya. Oke, selanjutnya bisa kita lihat di sini ya. Bisa kita lihat di tabulasi SQL editor ini, di tab ini kita bisa mengetikkan ya perintah-perintah DDL-nya di sini. Kita akan coba praktekkan gitu ya. Salah satu contohnya, misalkan di sini kita mau menampilkan tabel yang sudah ada ya. Kemarin kita bisa menggunakan show table. Kita mau melihat ada tabel apa saja yang tersimpan, yang sudah kita create ya. Atau kita mulai dari bagaimana kita meng-create database misalkan ya, seperti yang sudah kita bahas di pekan sebelumnya. Gimana ya, saya cari dulu yang ini ya. Kita mulai dari sini dulu lah, mungkin biar lebih enak ya. Bagaimana kita meng-create database ya, seperti yang sudah kita bahas di pekan sebelumnya. Create database, nama databasenya apa ya. Nah, dengan menggunakan ini kita akan coba misalkan ya, kita akan mencoba meng-create database yang nama databasenya itu adalah coba misalkan. Nah, jangan lupa titik koma ya. Kemudian kita jalankan ya. Secara otomatis di sini ya bisa dilihat ya, tercreate atau tercipta suatu database, di mana nanti di dalam database ini kita bisa menyimpan banyak tabel atau file yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi dengan menggunakan perintah create database, nama databasenya yaitu coba, maka secara otomatis akan tercreate suatu database yang nama databasenya adalah coba ya. Nah, selanjutnya seperti pembahasan di pekan kemarin, kita
bisa mengaktifkan ya database yang telah kita buat. Perintahnya itu adalah use nama database ya. Berarti sesuai dengan yang kita buatkan tadi, kalau kita ingin mengaktifkan ya database coba ini, caranya dengan menggunakan atau mengetikkan use use coba ya. Nah, kalau misalkan kita jalankan ya, maka ini kita sudah aktif ya. Berarti kalau dengan menggunakan use coba, use nama database-nya apa, maka secara otomatis ya database-nya ini sudah diaktifkan ya, atau mengaktifkan database yang nama database-nya adalah coba. Nah, selanjutnya kita bisa menyimpan tabel ya, menyimpan atau meng-create table ke dalam database coba ini. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi seperti pembahasan kita yang di pekan kemarin, kalau kita ingin meng-create table, maka sebenarnya kita harus meng-create database-nya dulu, di mana nanti database-nya ini bisa menampung atau menyimpan banyak file atau tabel. Kita akan ambil satu contoh yang ini gitu ya. Bagaimana kita meng-create suatu tabel ya. Nama tabelnya adalah mahasiswa. Ya, kita akan coba ya. Kita akan mencoba meng-create ya, create table. Nama tabelnya adalah mahasiswa, buka kurung, kemudian ada NIM, tipe datanya adalah varchar ya. NIM, tipe datanya adalah varchar ya. Lebarnya adalah 10, kemudian not null ya, not null berarti nilainya nggak boleh kosong ya, harus dikasih nilai. Kemudian setelah NIM ada nama ya, nama, tipe datanya juga varchar, kemudian lebarnya adalah 25 ya, sesuai dengan struktur yang kita inginkan, not null. Kemudian ada alamat ya, alamat, kemudian tipe datanya adalah varchar, kemudian lebarnya adalah 45, kemudian yang terakhir adalah telepon ya, telepon, tipe datanya adalah varchar, lebarnya 12, varchar, lebarnya adalah 12. Kemudian kita lihat lagi primary key-nya apa, primary key-nya adalah NIM ya. Jangan lupa karena di awal tadi sudah dibuka dengan buka kurung ya, harus diakhiri dengan tutup kurung, jangan lupa titik koma. Nah, setelah kita mengetikkan perintah ini, otomatis perintah ini akan terbentuk ya, atau tercreate atau dibuatnya suatu tabel yang nama tabelnya adalah mahasiswa. Ini adalah strukturnya ya. Kita jalankan ya, kita lihat di sini ya. Ya, di sini ya, perhatikan di tabel di tabel mahasiswa tadi ya, terletak di database coba. Jadi di dalam database coba terdapat suatu tabel yang nama tabelnya adalah mahasiswa ya. Nah, begitu seterusnya ya. Begitu juga kalau misalkan kita ingin menampilkan menampilkan tabel yang sudah kita create, kita bisa menggunakan perintah show table ya. Kita coba praktekkan. So table ya, tables ya tulisannya ya, koma. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di dalam database coba tadi terdapat suatu tabel yang nama tabelnya adalah mahasiswa. Nah, kalau kita ingin melihat struktur dari tabel mahasiswa, perintahnya adalah show columns from nama tabelnya apa. Ya, jadi tinggal kita ketikkan di sini ya. Kemudian kita jalankan, maka di sini ya. NIM itu merupakan primary key ya. Nih, jadi ada nama, alamat dan telepon ya. Terus
selanjutnya, selain tabel mahasiswa juga ada tabel mata kuliah ya. Jadi kita coba caranya seperti halnya kita meng-create tabel mahasiswa tadi ya. Kita akan coba praktekkan ke sini bagaimana hasilnya ya dari perintah yang sudah kita buat ini ya. Oke, kita lihat dengan perintah ini yaitu create table, nama tabelnya adalah mata kuliah, di mana ada kode mata kuliah yang tipe datanya adalah varchar sesuai dengan struktur ya. Kemudian lebarnya 5, not null, nama mata kuliahnya adalah varchar 30, kemudian SKS-nya tipe datanya adalah integer. Jadi kalau integer tidak perlu kita buatkan lebarnya berapa gitu ya. Kemudian primary key itu adalah kode mata kuliah ya. Secara otomatis akan terbentuk suatu tabel yang nama tabelnya adalah mata kuliah ya. Begitu juga kalau kita ingin meng-create tabel ini, misalkan selain tabel mata kuliah juga ada tabel ambil ya kemarin. Oke, kita akan coba praktekkan lagi ke sini gitu ya, perintahnya itu seperti apa sih hasilnya gitu ya. Oke, nah secara otomatis di sini terdapat ada berapa field, ada NIM, kode mata kuliah ya, kelompok, nilai ya. Ini adalah tipe-tipe datanya ya, yang merupakan primary key-nya adalah NIM dan kode mata kuliah ya. Baik, jadi ini adalah bentuk tabelnya, tabel yang dihasilkan ya. Ini tabelnya, ini mata kuliah ya. Oke, ini adalah contoh ya, contoh bagaimana kita mencoba mempraktekkan perintah yang sudah kita pelajari di pekan kemarin ya. Bagaimana mempraktekannya bisa dengan menggunakan MySQL clone ini ya. Ini adalah perintah DDL-nya. Nah, kalau misalkan kemarin juga kita sempat pelajari mengenai bagaimana kalau misalnya kita ingin menambahkan tanggal lahir misalkan pada tabel mahasiswa. Perintahnya tinggal gunakan perintah ini gitu ya. Kita lihat, masuk ke sini. Nah, alter table, nama tabelnya apa? Mahasiswa. Kemudian kita ingin menambahkan apa? Menambahkan atribut tanggal lahir misalkan ya. Misalkan sini tanggal lahir. Perhatikan bahwa nama atribut tidak menggunakan spasi ya, tapi menggunakan digabung seperti ini atau bisa menggunakan underscore, dan tipe datanya adalah date. Kalau misalkan ini kita jalankan ya, kita run, kemudian kita lihat hasilnya, maka di tabel mahasiswa ya akan nambah satu atribut lagi, yaitu atribut tanggal lahir. Nah, nantinya kalau misalkan kita ingin menghapus kembali gitu ya, maka add-nya yang ini tadi kita ganti dengan drop tanggal lahirnya ya. Jadi boleh dikasih ini, nggak apa-apa, nggak pakai tipe datanya ya. Jadi alter table, nama tabelnya apa, kemudian pakai drop ya untuk menghapus atribut tanggal lahir ini. Maka kalau kita jalankan ya, kemudian hasil dari perintah itu adalah di tabel mahasiswa akan terhapus ya, akan terhapus tanggal lahirnya ya. Nah, selain itu juga kita ingin merename misalkan gitu ya. Merename nama tabelnya juga bisa dengan menggunakan perintah ini. Nanti mungkin silahkan dicoba kembali gitu ya, sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan pada pertemuan kali ini ya. Nanti mungkin Anda bisa coba-coba sendiri di rumah. Nah, berdasarkan materi juga yang mungkin Anda miliki ya, di materi di halaman berapa, 38 ya. Jadi selain dengan menggunakan MySQL clone ini ya, untuk mencoba mempraktekkan perintah-perintah DDL DML ini, kita sebenarnya bisa meng-create database juga dengan menggunakan ya, kita lihat sesuai dengan materi yang
ada di Anda gitu ya. Jadi memulai MySQL-nya dengan command line ya. Jadi MySQL command line bisa digunakan untuk berhubungan dengan database yang tidak mementingkan aspek grafik ya. Tapi tampilannya seperti command line pada Windows. Software ini akan dipakai untuk memahami dasar-dasar perintah-perintah bahasa query dari basis data. Nah, kalau mungkin kita ingin mencoba ya, bisa dicoba ya step by step yang ada di sini ya. Caranya mungkin bisa Anda klik tombol start or program, kemudian aksesoris, cari ya, atau bisa langsung ketik start, kemudian run, kemudian ketik cmd. Kalau di saya mungkin langsung aja dicari di sini, ketik cmd gitu ya. Nah, ini ya command from. Kemudian silakan diklik yang ini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini. Ya, muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya ikuti sesuai dengan perintah yang ada di materinya ya. Yang pertama, ketiklah change directory. Kita akan masuk ke directory user sampai ke drive C ya. Jadi fungsi dari cd ini, perintah cd ini adalah change directory. Kita akan masuk ke drive C. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke directory di mana MySQL terinstall ya. MySQL penulis terinstall di folder C sampai P ya. Kita lihat. Kita masuk ke change directory berarti ini ya. Change directory sampai P 2 kalau nggak salah saya. Ketikkan ya, lihat di drive C itu ada nih ya, kalau udah terinstall ada sampai P2, cd sampai P. Oke, kemudian setelah kita cd sampai P, kemudian setelah masuk ke cd sampai P, cd MySQL dulu ya. MySQL ya. Setelah masuk ke MySQL baru kemudian kita masuk ke ya bin ya, cd bin. Nah, setelah masuk di cd bin-nya, kita lihat. Baru nanti kita ketikkan ya MySQL root nih ya. MySQL oke, error. MySQL root. Oke, kita lihat ya, dengan menggunakan perintah MySQL root ya, welcome to the MariaDB monitor ya. Ini ya, jadi kita akan masuk ke MySQL-nya ya. Kalau di sini langsung masuk, kita dari sini bisa menggunakan MySQL ya. Bagaimana caranya? Di sini ada perintah-perintah yang bisa kita gunakan, nanti bisa dipraktekkan gitu ya. Kalau misalkan ingin menampilkan database, maka kita bisa menggunakan perintah show database gitu. Nah, nanti di sini akan ditampilkan database apa saja yang sudah tercreate ya. Yang sudah kita buat itu ada database apa saja. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengcreate database lagi misalkan ya, seperti yang perintah yang sudah kita coba tadi, baik itu dengan menggunakan command line ini atau bisa dengan menggunakan MySQL prompt tadi ya. Sama saja sih sebenarnya, cuman ada tahapan-tahapannya. Mulai dari yang pertama tadi kita akan
masuk ke drive C gitu, tempat di mana sampai PP-nya terinstall, di mana di sana ada MySQL gitu ya. Kemudian baru nanti kalau sudah masuk di MySQL-nya, kita masuk ke bin-nya, kemudian baru kita masuk ke dalam MySQL-nya ya. Nanti dengan munculnya welcome to ya MySQL, maka nanti kita bisa menggunakan perintah-perintah baik itu DDL nantinya ataupun DML yang nantinya akan kita pelajari ya. Mungkin seperti yang sudah kita lakukan juga tadi, kita misalkan mau mengaktifkan database akademik, maka misalkan use akademik gitu ya, kita coba. Nah maka kita sudah masuk ya atau mengaktifkan database akademik. Dan kalau kita ingin menampilkan tabel misalkan yang ada di dalam database akademik itu apa saja, kita bisa menggunakan perintah show tables ya, seperti yang sudah kita lakukan. Nah, berarti di dalam database akademik belum ada tabel. Nah, kita juga bisa meng-create tabel misalkan di dalam database akademik tersebut. Salah satu contohnya misalkan tabel mahasiswa yang tadi sudah kita coba buatkan gitu ya, misalkan create table, nama tabelnya adalah mahasiswa, kemudian atributnya adalah ada NIM misalkan, varchar, kemudian lebarnya 10, kemudian not null, kemudian ada nama misalkan gitu ya, nama tipenya varchar, kemudian lebarnya juga 25 ya, dan seterusnya ya, not null. Nah, kemudian misalkan ada primary key-nya ya, primary key-nya itu adalah NIM misalkan. Jadi contoh saja ya. Maka secara otomatis nantinya ada keluar perintah query OK, berarti kalau misalkan kita ingin menampilkan show tables yang sudah kita buatkan, maka secara otomatis ada satu tabel yang sudah kita create, yaitu tabel mahasiswa ya di dalam database akademik. Begitu seterusnya ya. Kalau kita ingin menampilkan strukturnya, tadi kita bisa menggunakan perintah apa? Tadi untuk menampilkan strukturnya seperti yang sudah kita bahas ya di sini juga. Ini sama saja ya. Di show columns from nama tabelnya apa? Itu ya. So column from mahasiswa misalkan. Kita lihat, nah ini ya, di tipe datanya varchar, kemudian yang merupakan primary key-nya adalah NIM gitu ya, lebih jelas gitu ya, kalau misalkan kita ingin menampilkan struktur ya, struktur dari tabelnya ya. Jadi show columns from nama tabelnya apa. Kalau kita misalkan punya tabel mata kuliah juga, misalkan show column from mata kuliah, dan begitu seterusnya ya. Baik, mungkin ya itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk bagaimana mempraktekkan perintah DDL dan dengan menggunakan MySQL Prompt ataupun kita bisa gunakan command line ini ya. Tapi sebelumnya tadi kita harus menginstal SAMPP-nya terlebih dahulu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.